Ketika pelangi muncul di horizon saat itu, sebuah cerita menakjubkan menemukan judulnya. Laskar Pelangi! Ayo kita pulang! Andrea mengingat peristiwa itu sejelas dan sejernih air laut di sana. Namun ia tidak pernah menyangka kisah hidup terindahnya dapat nyata kembali. Meskipun kini di layar lebarlah warna-warni cahaya kebahagiaan masa kecilnya itu disorotkan. Rukunnya iman itu ada 6 perkara. Pertama, SD Muhammadiyah, tua dan rapuh. Namun ia adalah saksi bisu dari sederet cerita ramai kehidupan 10 anak miskin Belitung yang berjuang mendapatkan ilmu demi secercah harapan akan kehidupan yang lebih baik. Dan bagi Ikal, sekolah ini adalah jiwanya. Sebuah awal dari garis hidup menuju masa depannya yang cerah. Iman itu ada 6 perkara. Pertama, mengimankan pada Allah yang kuasa. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab-kitab. Keempat, para rasul. Kelima, hari kiamat. Keenam, mengimankan takdir baik. Jadi walaupun kelas kami amat sederhana, atapnya bocor, dindingnya bolong, papan, dan kalau malam biasanya kelas ini dipakai untuk menyimpan ternak malah oleh tetangga sekitar. Namun kelas ini penuh dengan semangat karena ibu muslimah mendidik kami dan membuat kami mencintai ilmu. Bapak Harfan Effendi Nur juga mendidik kami dengan cara serupa. Mereka adalah teladan-teladan bagi kami dan merekalah yang membuat sekolah ini begitu menyenangkan. Pak Harfan adalah seorang abdi pendidikan. Sudah puluhan tahun ia mendidik tanpa imbalan apapun, semata-mata demi syiar Islamnya. Seorang kepala sekolah yang pola pikirnya sesederhana penampilannya sehari-hari. Sekolah di mana pendidikan agama, pendidikan budi pekerti bukan sekedar pelengkap kurikulum. Kecerdasan dilihat bukan sekedar dari nilai-nilai, tapi dari hati, Zul. Pak Harfan adalah seseorang yang saya gambarkan sebagai seorang penentang arus. Nah, kita tahu bahwa seperti sudah saya
ceritakan bahwa kampung ini adalah semacam corporate society, semacam kampung perusahaan, di mana orang bisa bekerja di sebuah perusahaan BUMN PN Timah ketika itu dengan mudah dan mendapatkan fasilitas yang bagus apabila karirnya juga bagus, mendapatkan jaminan kesehatan ketika Timah masih jaya. Namun beliau memilih hidup seperti ini, memilih hidup di kelas ini, dan beliau berjuang sampai pada memikul balok-balok ini dulu ketika sekolah ini didirikan. Dan itulah yang bisa saya gambarkan tentang kepribadian Pak Harfan. Assalamualaikum Pak Harfan. Jadi kalau saya boleh sebut dengan kata yang singkat, beliau adalah seorang martir. Pak Harfan dibantu beberapa orang guru dalam mengasuh sekolahnya. Namun semangat dan kebanggaan yang sama dalam mendidik hanya dimiliki oleh Ibu Muslimah, guru kecintaan para Laskar Pelangi. Assalamualaikum. Berapa nih? Ya Bu. Tolong Ibu hapus papan tulisnya. Satu hal tentang Bu Mus adalah beliau sangat bangga menjadi guru. Beliau sangat bangga menjadi pengajar. Beliau menikmati seluruh tantangan dan kesulitan untuk menjadi guru. Saya kira seluruh masalah pendidikan di Indonesia ini sebagian besar bisa dipecahkan apabila guru begitu mencintai profesinya sebagai guru. Kemudian pada gilirannya dia akan menjadikan murid begitu mencintai profesinya sebagai murid. Ini sudah dibuktikan di kelas ini. Ibu Muslimah. Ialah alasan Andrea mulai menulis kisahnya tahunan waktu kemudian. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Waktu itu di kelas ini kami pagi-pagi menunggu ibu guru kami, Ibu Muslimah, belum datang gitu, udah agak siang, hujan lebat sekali, dan tiba-tiba kami melihat beliau melintasi lapangan sekolah ini dengan berpayungkan daun pisang. Dan ketika itulah saya berjanji dalam hati saya, kalau saya besar nanti saya akan menulis buku tentang ibu guru saya. Tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Andrea tidak butuh waktu lama untuk memuntahkan kata-kata dari pikirannya ke dalam ratusan halaman tulisan. Hanya dalam waktu 3 minggu, segala perasaan tentang kanak-kanaknya tercurah sudah. Saya menulis dari dalam hati, saya tidak memikirkan diksi, saya tidak membuat desain bagaimana tulisan itu akan berawal dan berakhir gitu, dan saya menulis spontan, straight from my heart.
Dan secara ajaib juga didorong oleh keinginan kuat saya untuk mengucapkan terima kasih pada ibu guru saya. Tidak ada yang lebih menyenangkan untuk dibagi daripada keceriaan dan kebahagiaan masa kecil. Andrea membawa kita kembali merasakan indahnya masa kecil yang semarak dan penuh spontanitas. Lebih lagi, ia mengajak kita untuk bercermin, apakah kita telah benar-benar menghayati keindahan masa muda? Ribuan pulau Indonesia selalu setia menanti kehadiran sang matahari untuk mulai menyinari. Karena saat itu mereka akhirnya lepas dari kegelapan untuk memamerkan keindahan mereka. Meskipun beberapa akhirnya terpaksa berubah menjadi dataran tandus dan kasar hanya karena tangan-tangan manusia. Itulah yang terjadi di tanah kelahiran Andrea. Lubang-lubang tempat timah pernah ditambang merusak keindahan Pulau Belitung kini. Namun dulu semua tambang itu pernah menjadi sumber penghidupan rakyat di sana yang miskin dan sebagian kecil masyarakat kaya yang bernaung di bawah perusahaan negara PN Timah. Di kita, orang-orang di antara teman-teman di sini dulu tuh banyak sudah mulai bekerja mulai 18 tahun ya Bang ya. Langkong kan istilahnya. Jadi angkatan kerja tuh begitu selesai SMA atau STM waktu itu atau ST sekolah teknik itu langsung kerja di Timah. Kadang-kadang dalam sebuah keluarga seluruh laki-laki angkatan kerjanya tuh bekerja di Timah. Demikianlah saya kira masyarakat di sini ya berevolusi dan bertransformasi dari waktu ke waktu sesuai dengan budaya korporasi. Saya kira itulah yang terjadi dulu. Jadi sangat ironis ketika tanah ini demikian kaya dieksploitir oleh sebuah korporasi, kemudian tapi ternyata dekat sekali gitu dengan lingkungan itu. Itu banyak sekolah-sekolah yang dan anak-anak sekolah yang sampai harus drop out, tidak bisa sekolah. Saya kira ini juga salah satu bentuk penyadaran kita bahwa pendidikan itu adalah hak asasi. Tidak bisa orang dibatasi oleh pendidikan karena status-status sosialnya gitu. Tidak bisa anak-anak dibatasi hak-hak pendidikannya hanya karena bapaknya tidak berada dalam pangkat tertentu di dalam korporasi itu. Dan itu kami alami dulu. Mereka adalah kuli tambang. Keringat merekalah yang menghidupi anak istri meski dalam kemiskinan, sekaligus memberi kemakmuran bagi sebagian staf PN Timah di gedung-gedung mereka. Walaupun gedung merupakan bagian dari kekayaan pulau itu seharusnya di mana fasilitas di dalamnya mestinya juga terutama pendidikan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di sana.
dulu ada aturan-aturan tertentu, hanya orang-orang tertentu yang bisa sekolah di sana. Ketika tanah ulayah dieksploitasi oleh sebuah korporasi gitu, seyogyanya korporasi itu mengencourage pendidikan di sana dan memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat secara adil gitu, dan memberi akses kepada masyarakat. Karena saya percaya bahwa pendidikan adalah hak asasi, sehingga pendidikan bisa lebih maju sejak awalnya dulu gitu, ketika Timah masih berjaya di sana. Tidak jauh dari reruntuhan tersebut berdiri sebuah kelenteng. Sama seperti dulu, ia berdiri cantik dan ceria seperti Aling, gadis manis yang mengisi relung hati Andrea selama bertahun-tahun. Setiap kali saya melihat tempat ini, saya berdebar-debar. Ini adalah situs cinta pertama saya. Masa-masa remaja yang berlinang madu itu. Manis sekali kenangan di sini. Dengan seorang perempuan Tionghoa muda yang bernama Aling. Dan dia merupakan salah satu tokoh sentral dalam Laskar Pelangi. Ini adalah cinta paling dahsyat dalam hidup saya. Pojok, toko pojok sana. Nggak boleh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak murah itu. Macam orang gila kau nih. Ada apa sih? Aku baru aja lihat kuku paling cantik sedunia. Emangnya kau lah keliling dunia? Aling tidak hadir lama dalam keceriaan hidup Andrea. Seolah tidak cukup dengan cobaan yang ada, Andrea pun kehilangan cintanya. Satu dari matahari di hatinya yang berharga. Saya sebetulnya tidak bisa bercerita banyak tentang Aling karena saya hanya pernah 3 kali berjumpa dengannya, itu pun dalam waktu yang sangat lama. Tapi saya nggak mengerti, itu membekas sekali gitu dalam diri saya. Selain hal-hal yang pragmatis, apa yang saya lihat, tapi apa yang saya rasakan mungkin lebih dari cerita 10 novel. Itulah arti Aling bagi saya. Buku Laskar Pelangi adalah buku khusus untuk ibu guru saya dan 10 teman masa kecil saya, para Laskar Pelangi. Dan ketika saya selesai menuliskan Laskar Pelangi, saya merasa sangat
sangat lega gitu bahwa seorang guru harus tahu bahwa di antara sekian banyak muridnya paling tidak ada satu orang yang mengingatnya dengan menulis buku. Mana kalau sekarang kita panggil penulisnya, Andrea Hirata. Laskar Pelangi mendaki ke puncak. Satu demi satu cetakan-cetakan itu berpindah dari satu tangan ke tangan pembaca lain yang haus akan kata-kata dan pengalaman sederhananya. Cerita yang baik tentangnya pun menyebar, membuat Ibu Muslimah, Bapak Harfan, Ikal, Lintang, Mahar, serta Laskar Pelangi yang lain seolah telah menjadi sahabat bagi banyak orang di negeri ini. Tidak berhenti di situ, Belitung yang tadinya hanyalah pulau rusak akibat eksploitasi tambang, kini mulai kembali masyhur. Keindahan pantai putihnya mulai menggoda para pelancong. Pesona itu perlahan hidup kembali meskipun tanpa kehadiran penguasa timah di sana. Action! Keputusan untuk memfilmkan Laskar Pelangi adalah keputusan yang panjang. Saya berbicara dengan Riri Riza gitu tentang naskah Laskar Pelangi. Saya berkeputusan gitu, berketetapan hati untuk memfilmkan Laskar Pelangi. Karena dari obrolan itu banyak sekali ketemu gitu chemistry-nya antara saya dan Riri Riza. Kemudian belakangan saya berkenalan dengan Mira Lesmana dan saya kira saya baru menemukan seorang produser yang juga seorang seniman, seniman besar gitu negeri ini. Saya lihat Mira Lesmana memiliki semacam sixth sense gitu, indera keenam ketika melihat sebuah naskah. Jadi dia membaca di Laskar Pelangi berbeda dengan cara orang lain membacanya, dan dia menemukan substansi-substansi lain gitu selain yang dibaca pada umumnya orang pada naskah itu gitu. Dan dengan Riri Riza saya sangat senang dengan kemungkinan yang dia lihat untuk mengembangkan naskah itu. Saya sangat senang dengan perspektif riset dia terhadap sebuah naskah. Makanya saya pikir Riri Riza dan Mira Lesmana sangat cocok untuk memfilmkan Laskar Pelangi. Oke, dan silakan. Siap semua ngobrolnya. Ketika Laskar Pelangi dikisahkan, hanya keindahan dari sebuah persahabatan sejatilah yang terlihat. Persahabatan antar manusia yang bersama-sama saling memberi semangat dan keberanian untuk terus bermimpi. Maka bermimpilah, karena terang itu kan selalu ada.
mudah-mudahan juga si Bang Andrea ini saya mohon doa juga. Mungkin saya khawatir juga sebenarnya kalau sudah jadi kebiasaan manusia itu kalau udah terangkat dia itu bisa lupa diri. Jadi saya juga mohonlah nanti dengan dengan semua lapisan masyarakat lah gitu, doakanlah gitu, mudah-mudahan anak saya ini tidak lupa diri lah gitu. Pokoknya mudah-mudahan dia itu tetap berjalan sesuai dengan ajaran Muhammadiyah itu, ya, amar ma'ruf nahi mungkar kan gitu. Dan tiap pandang tertuju pada gerimis yang dirindu. Akankah kali ini bersamanya lagi pelukis langit